Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji, perkenalkan saya Retno Balangsari, guru ekonomi di SMA Negeri 1 Rawamansa sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 LPTK Universitas Pasundan. Hari ini Kamis tanggal 6 Oktober tahun 2022 akan melaksanakan praktik pengajaran di SMA Negeri 1 Rawamansa. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah ya. Sebelum mulai, coba dirapikan dulu kondisi kelasnya. Siapkan buku, catatannya, pensilnya, pulpennya, alat tulisnya siapkan ya. Sudah rapi? Oke.
menghitung indeks harga. Ketika menghitung indeks harga, kemarin itu ada beberapa metode. Metode apa saja? Apa? Yang sederhana, Bu. Yang sederhana berarti yang agregatifnya itu sederhana ya. Lalu ada lagi satu lagi yang enggak sederhana, apa coba? Metode tertimbang yang Lasker dan Pasteur. Oke, metode yang tertimbang Lasker sama Pasteur. Ya. Nah, lalu kemarin setelah menghitung indeks harga ini akan dijadikan berhubungan dengan materi hari ini, yaitu inflasi. Ya, coba perhatikan gambar ini. Ya, ada gambar apa? Tanda panah. Terus ada gambar keranjang belanja. Ya, ada gambar keranjang belanja. Lalu ibu mau tahu dulu nih kemampuan awal kalian mengenai materi inflasi. Pertama, ibu akan tanyakan nih, apa yang dimaksud dengan inflasi? Ada yang sudah tahu apa itu inflasi? Belum tahu. Oh, belum tahu. Tapi mungkin ada yang sudah tahu. Oh, apa Dina? Sesuatu berkaitan dengan harga. Oke, berkaitan dengan harga. Ya. Terus ada lagi nggak berkaitan dengan apa Neng? Kenaikan harga barang-barang. Oke, kenaikan harga barang-barang. Betul. Ya, itu inflasi. Jadi ada yang belum tahu, tapi ada beberapa yang sudah menuju nih ke materi inflasi itu. Ya. Kemudian ibu tanyakan lagi, apa penyebab dari inflasi? Tadi kan naiknya harga. Kira-kira penyebabnya karena apa? Apa? Harga bensin naik, Bu. Oh iya, harga bensin ya kemana naik ya? Iya. Sekarang berapa harganya? 12.000 Per kali. 12.000. Itu di mana, di Pom? Di daerah. Pemilik. Sama juga ya. Semua, Bu. Jadi harga bensin itu naik. Jadi ke harga yang lain itu naik. Lalu ada lagi tidak yang berhubungan dengan yang penyebab dari inflasi? Apa? Barangnya yang sedang viral, Bu. Barangnya sedang viral. Nah, kalau barang viral nanti itu kan banyak dicarinya sama orang, nanti harganya itu jadi otomatis naik karena sedang viral, sedang tren gitu ya, itu penyebabnya. Terus apalagi ada lagi yang lain mungkin yang penyebabnya? Mungkin kelangkaan barangnya, Bu. Oke, iya barangnya langka, jadi harga juga ikut naik gitu ya. Lalu ibu tanyakan lagi sekarang, ke bagaimana dampak inflasi ini bagi perekonomian? Tadi kan harga naik, jadi berhubungannya atau dampaknya seperti apa untuk perekonomian? Ada yang tahu tidak? Jadi nggak bisa beli barangnya soalnya harganya mahal, Bu. Oh, nggak bisa beli barangnya ya? Iya, karena kan pendapatannya tetap, sedangkan harganya naik. Jadi nggak bisa beli barang-barangnya. Ada lagi kayak yang lain kira-kira? Bu, Apa itu? sulit, Bu, untuk yang mendapat gajinya kecil. Oke, kalau gajinya kecil, sedangkan sekarang kan harga-harga naik, jadi itu mengalami kesulitan. Iya, terus ada lagi nggak yang lainnya? Tidak ada? Cukup? Oke, cukup ya. Itu untuk menilai kemampuan awal. Walaupun belum ibu jelaskan, tapi sepertinya garis besarnya sudah kalian miliki ya. Nanti untuk lebih jelasnya kita akan bahas pada pertemuan hari ini. Ya, inti materinya yang kita pelajari hari ini, yang pertama tentang pengertian inflasi, yang kedua penyebab inflasi, yang ketiga jenis-jenis inflasi, yang keempat menghitung laju inflasi, kelima dampak inflasi, dan keenam cara mengatasi inflasi. Tujuan pembelajaran hari ini, jadi kita ini melakukan pendekatannya saintifik, dimulai dari mengamati nantinya, lalu modelnya itu problem based learning, atau nanti ada masalah yang akan diungkapkan kepada kalian dan dipecahkan bersama kelompok dengan diskusi dan juga tanya jawab. Lalu kalian dapat menelaah pengertian inflasi, dampak inflasi, menganalisis penyebab timbulnya inflasi, mengidentifikasi jenis-jenis inflasi, menghitung besarnya laju inflasi, dan juga mempresentasikan temuan hasil analisis dari inflasi. Ya, nanti kalian akan presentasi. Nanti akan ibu bagi kelompoknya, kemudian presentasi. Oke. Lalu dari yang tadi sudah ibu sebutkan, manfaat yang kalian bisa ambil dari mempelajari materi inflasi ini adalah pertama, pasti menambah ilmu tentang inflasi. Kemudian mengetahui kondisi perekonomian Indonesia saat ini dan mempersiapkan
kenaikan Inflasi. Nah, gitu. Nah, sudah siap untuk belajar? Siap. Ya, tadi sudah pernah semuanya. Kita akan mulai ke intinya sekarang. Oke, kalau sudah siap, Ibu ada video nih yang harus kalian tonton terlebih dahulu. Siap ya, Ibu? Suaranya kedengaran ya? Nah, ya kalian sudah lihat video tadi. Oke, kira-kira ada yang mau berpendapat lagi tentang video yang tadi? Tidak ada? Tidak ada ya. Oke. Ibu mau ini sekarang. Ada yang ingin bertanya tentang materi atau tentang video yang tadi? Bu, Ya, apa Irfan? Bu izin bertanya, ada barang yang harganya agak naik tapi malah ukurannya mengecil, itu kenapa ya Bu? Oke, jadi ada barang katanya harganya itu nggak naik, tapi malah ukurannya mengecil, gitu ya. Contohnya apa kira-kira kan? Seperti momogi Bu. Oh, momogi, iya ya momogi dulu kalian kalau beli ukurannya gede ya? Iya. Sekarang jadi Kecil. Iya ya. Nah itu kan harganya nggak naik, tapi malah ukurannya yang Kecil. Kira-kira ada yang tahu nggak itu kenapa ya? Ada yang bisa membantu Irfan? Apa? Gimana? Karena kalau harganya naik takut gak laku Oh, jualnya, Bu. oke. Kalau harganya naik, nantinya takut Gak tidak laku. laku. Kira-kira kalau momogi harganya naik jadi 1.000, laku nggak? Enggak. Enggak, kalian maunya beli harganya yang 500. Oke, ini salah satu dampak dari inflasi ya, dari kenaikan harga bahan baku. Nanti si produsen ini akan ada 3 pilihan. Pertama, naikin harga, atau mengecilkan ukurannya, atau harganya tetap dan juga kualitasnya yang berkurang. Ukurannya tetap sama tapi kualitasnya yang menurun. Jadi salah satu dampak dari inflasi itu. Nah, kemudian Ibu sekarang akan menjelaskan nih, dari tadi disebutkan inflasi. Apa itu inflasi? Menurut pengertiannya, secara teoritis inflasi adalah gejala kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum yang terus menerus. Jadi, kalau tadi disebutkan kenaikan harga, tapi ada 3 komponen dari inflasi. Suatu keadaan disebut inflasi ketika
Intan ke toilet ya. Iya, Bu. Baik, sudah bisa dilihat yang nomor 1. Ya, nomor 1 ada tugas ya. Pertama kita amati dulu video ini, kemudian nanti kalian cari kosakata yang baru, dan nanti selanjutnya ada tugas-tugas yang lainnya. Perhatikan terlebih dahulu tentang video berikut. Ya, lihat ya videonya ya. BPS mengumumkan inflasi bulan September melonjak 1,17%. Nah, tadi kan sudah kalian simak ya videonya, ada kata-kata yang baru kalian dengar. Sudah dicatat? Sudah ya? Ya, yang tadi kalian dari video tersebut. Untuk presentasi yang pertama kita lihat di sini ya, kita kocok dengan menggunakan ini. Siap-siap ya untuk semua kelompok ya. Iya, Bu. Oke, kelompok 5. Ini silakan kelompok Iki untuk maju ke depan. Oke, siap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas 11 IPA 3 akan mempresentasikan materi tentang inflasi. Oke, mungkin itu penjelasan dari kelompok 5. Mungkin ada pertanyaan yang kalian tanyakan atau kurang paham mengenai yang kita jelaskan dalam presentasi ini. Silakan. Apa maksud dari penyebab inflasi karena sisi penawaran? Siap, izin menjawab pertanyaan yang tadi. Inflasi karena sisi penawaran terjadi karena penurunan penawaran total. Ada berbagai faktor yang menyebabkan menurunnya penawaran, seperti kenaikan upah dan harga bahan baku. Peristiwa ini juga dinamakan inflasi dorongan biaya, yaitu inflasi yang terjadi karena naiknya biaya produksi. Dengan meningkatnya biaya produksi, tentu akan berimbas pada kenaikan harga-harga barang dan juga jasa. Gimana? Apakah sudah jelas? Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, dikarenakan tidak ada yang bertanya lagi, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah, mohon dimaafkan, dan bila ada rasa, mohon diungkapkan. Kami kelompok 5 kelas 11 IPA 3 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang sekarang kedua tampil tadi kan sudah ya kelompok 5. Sekarang kita acak lagi nih kelompok mana yang akan tampil. Siap-siap. Kelompok mana? 2. Oke, selamat untuk kelompok 2.
Baik, izin menjawab. Rusia merupakan salah satu pemasok minyak terbesar di dunia. Ketika konflik terjadi, beberapa perusahaan minyak telah berhenti membeli minyak mentah dari Rusia. Akibatnya dapat dilihat pada gas di seluruh dunia. Biaya bensin meningkat secara dramatis sehingga sampailah ke Indonesia pengaruhnya. Sudah jelas, Teh? Sudah. Ada yang mau ditanyakan? Sekian yang bisa kami sampaikan. Kami pamit undur diri karena kalau maju dia nggak peka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk selanjutnya kita lihat lagi ya, kelompok mana yang akan tampil. Oke, kelompok 3. Silakan kelompok 3, kelompok di depan ya. Ya, silakan di depan. Maju. Yang ini kan? Oh, yang ini. Oke, silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan tugas ekonomi materi tentang inflasi. Ada yang bertanya? Izin bertanya, silahkan. Apa sih yang dimaksud kebijakan proteksionisme pangan? Siap, izin menjawab. Kebijakan proteksionisme pangan adalah cara mengamankan pasokan pangan untuk pemenuhan kebutuhan negara itu sendiri dengan melarang ekspor. Apakah sudah jelas? Apakah ada yang bertanya? Terima kasih. Ada sedikit pantun dari kelompok kami. Siang-siang pergi ke kota. Jangan lupa beri alpukat. Demikian presentasi dari kami. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Kelompok yang terakhir presentasi ya, sudah semua yang presentasinya ya. Oke. Tadi berhubungan ada yang bertanya tentang proteksionisme pangan. Proteksi pangan berarti ada kebijakan bagaimana suatu negara ini memproteksi atau membatasi kegiatan ekspornya supaya pangan dalam negeri itu bisa terpenuhi. Jadi jangan sampai yang barang itu diekspor tapi di dalam negerinya kekurangan seperti itu, karena terjadi krisis di beberapa negara sehingga keadaan pangan di dalam negeri perlu dijaga seperti itu ya. Oke, sudah semua presentasinya, kita kembali lagi ke presentasi yang ke sini. Tadi presentasi kelompok sudah semuanya. Oke, sudah semuanya presentasi ya. Sudah menambah ilmu. Tadi kan udah ada banyak kata-kata yang baru kalian temui pada saat kita belajar hari ini. Mulai dari tadi ada yang
kalian temukan? Ada yang resesi tadi ya, terus ada deflasi, terus ada defisit fiskal, terus ada apa lagi tadi ya, kelompok yang lain ya, yang lainnya nanti silahkan dibaca kembali. Nah, tadi kan kita hari ini membahasnya inflasi. Tadi ada yang menyebutkan deflasi. Deflasi itu kebalikan dari inflasi. Kalau inflasi digambarkan dengan kenaikan harga, berarti deflasi penurunan harga. Secara gampangnya seperti itu ya. Jadi ada inflasi dan ada deflasi. Ya, itu pembelajarannya. Oke, terima kasih yang sudah menyimak dengan baik. Terima kasih untuk yang presentasi. Adakah pertanyaan? Ada yang ingin bertanya apa, Subhan? Ingin bertanya, Bu. Apa? Saya masih belum paham tentang proteksionisme pangan yang tadi. Oh, proteksionisme pangan yang tadi dijelaskan ya. Oke, tadi juga sudah Ibu singgung. Proteksionisme pangan itu kan tadi adalah kebijakan dari suatu negara untuk membatasi ekspor pangannya. Nah, jadi ada beberapa negara itu kan sedang krisis nih sekarang. Tadi karena Ukraina sama Rusia, Ukraina dan Rusia. Jadi salah satu negara tersebut merupakan pemasok gandum. Nah, ketika ada krisis gandum di negara tersebut kan tidak bisa keluar negeri nih, tidak bisa dipenuhi oleh impor dari luar negeri tersebut. Nah, di dalam negeri supaya pangannya atau konsumsi masyarakat tetap terjaga, jadi harus dibatasi ya. Ya. Oke, lanjut. Sudah paham, Subhan? Sudah, Bu. Oke, sudah. Terima kasih. Oke, kesimpulan dari hasil diskusi hari ini. Ada yang mau mencoba menyimpulkan tidak? Oke, apa sih? Oke, jadi Sophie menjelaskan tentang dampaknya dan juga bagaimana cara pemerintah mengatasi inflasi tersebut. Ya, terima kasih sudah menyimpulkan. Nah, ini tadi yang sudah dibacakan, Ibu simpulkan juga. Nah, lalu tadi sudah disebutkan juga sama Sophie, Ibu tambahkan saja. Dampak inflasi pertama adalah terhambatnya pertumbuhan ekonomi negara. Kemudian masyarakat yang berpenghasilan rendah tidak dapat menjangkau harga barang karena harga barang mengalami kenaikan. Seperti tadi di awal ada yang menyebutkan. Ya, kemudian jika terdapat kebijakan untuk mengurangi inflasi, maka akan terjadi pengangguran. Nah, jadi meluas dampaknya. Masyarakat akan cenderung untuk menyimpan barang daripada menyimpan uang karena nilai mata uang itu akan turun. Seperti contohnya gini, ketika uang 100.000 berbelanja sekarang dan zaman dulu, bagaimana? Menurut kalian uang 100.000 kalau kalian belanja sekarang dapatnya apa saja? Banyak atau sedikit? Sedikit. Dulu uang 100 banyak. Itu salah satu contoh menurunnya nilai mata uang karena harga barang naik. Lalu cara mengatasi inflasi ada kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini akan diambil atau akan dikeluarkan oleh Bank Sentral, Bank Indonesia. Mulai dari pasar terbuka, open market policy, ataupun tingkat suku bunga, ya, atau diskonto itu. Jadi ini yang kebijakan moneter itu berhubungan sama Bank Indonesia. Kalau kebijakan fiskal ini diambil langkahnya oleh pemerintah, mulai dari anggaran pemerintah berhubungan dengan APBN, kemudian harga yang diatur pemerintah, hal-hal harga ke yang non moneter. Ya. Terus yang terakhir ada kebijakan moneter dan non fiskal. Jadi selain yang diatur oleh Bank Indonesia dan oleh pemerintah, ada kebijakan juga yang non moneter dan non fiskal. Oke. Nah, sekarang kita hari ini setelah belajar tentang inflasi, Ibu mau tahu nih kemampuan kalian di akhir seperti apa? Sudah paham atau belum tentang materi inflasi yang sudah tadi Ibu jelaskan, yang sudah kalian cari?
dari awal sampai akhir. Tadi dari awal kita sudah melihat video, ya, melihat gambar, kemudian sudah berdiskusi dengan kelompok, lalu juga sudah presentasi kelompok, lalu juga sudah evaluasi dengan kuisis. Untuk semua yang sudah kalian lalui, Ibu apresiasikan. Good job untuk semuanya. Tepuk tangan untuk saya. Lalu Ibu mau refleksi pembelajaran, silahkan ditulis di buku catatannya. Yang pertama, ya, materi apa yang kamu pelajari hari ini? Ya, tadi kan sudah nih belajar apa saja, tulis oleh kalian. Kemudian yang kedua, manfaat apa yang kamu dapatkan dari materi tersebut, tuliskan oleh kalian. Ya. Kemudian yang ketiga, menurutmu apakah kegiatan pembelajaran hari ini menyenangkan? Tuliskan juga oleh kalian. Dan apa saja yang kamu lakukan untuk belajar yang lebih baik? Oke, silakan. Ya, ungkapkan saja semuanya yang sudah dipelajari hari ini, tuliskan di dalam buku catatan kalian. Sudah? Sudah, Bu. Oke, sudah. Ibu mau perwakilan 2 orang untuk membacakan refleksinya. Yang orang pertama membacakan yang 1 dan 2, kemudian orang kedua membacakan 3 dan 4. Siapa yang mau membacakan? Oke, Jihan dulu deh. Jihan dulu. Silakan Jihan. Materi yang telah dipelajari hari ini mulai dari pengertian inflasi, penyebabnya, jenis-jenis inflasi, perhitungan inflasi, dampaknya, dan cara mengatasi inflasi. 2. Menjadi paham tentang kenaikan harga itu ternyata disebutnya inflasi. Jadi lebih mengerti keadaan ekonomi di Indonesia saat ini. Oke, terima kasih Jihan. Jihan jadi lebih paham ya tentang perekonomian di Indonesia pada saat ini. Mungkin yang lain juga sama ya refleksinya, ataupun kalau yang lain nanti Ibu baca semuanya ketika bukunya dikumpulkan. Oke, Suryana mau? Oke, silakan Suryana. Pembelajaran hari ini menyenangkan karena ada game di akhir pembelajaran supaya belajar menjadi lebih baik lagi dan fokus dalam pembelajaran, bekerja sama dengan teman kelompok dan lebih banyak membaca. Oke, ya terima kasih Suryana ya. Suryana katanya mau fokus, mau bekerja